Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Ekspresikan apa yang menjadi kerinduan di hati Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan perasaan. Ekspresikan kerinduan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Mari kita mengucap syukur. Kita dapat menghirup udara yang baik pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Kita menikmati hidup yang baru pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur dalam tiap-tiap hal, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena ketika kita mengucap syukur, kita mengakui kebesaran dan kedaulatan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk paru-paru yang masih bisa bergerak, masih bisa memompa udara. Untuk setiap jantung, untuk setiap organ-organ tubuh. Mari kita mengucap syukur untuk setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk setiap tetesan air yang jernih. Untuk setiap embun pagi yang membasahi tanah, membasahi rumput-rumput di ladang. Mari kita mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ayat berkata, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Barulah muncul hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama jika kita mengabaikan hukum yang pertama. Kita sulit sekali menghadapi dunia yang semakin gila ini dengan orang-orangnya yang semakin tamak. Tapi jika kita mendahulukan Tuhan Allah kita, maka kasih-Nya yang memberi kita kesempatan untuk mengasihi mereka. Kasih-Nya memberikan kekuatan untuk menghadapi keadaan. Mari kita ucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Mari kita mohonkan pada pagi hari ini agar Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, agar kita mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kita. Mari kita mohonkan agar hikmat-Nya turun pada pagi hari ini, membasuh kita, menyelimuti kita, dan hikmat itu berbicara kepada kita. Agar kita mampu menangkap setiap pesan-pesan Tuhan, agar kita mampu menangkap setiap suara dan pesan Tuhan. Agar kita mampu mengerti kasih-Nya. Tenanglah hai jiwa. Marilah kita memuji-muji Tuhan. Marilah kita mengingat-ingat kebajikan-Nya. Diam dan tenanglah. Karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang membungkam setiap mulut-mulut lawan kita, setiap hati-hati yang menentang dengan kebenaran. Tuhanlah yang menutup mulut setiap seteru-seteru kita. Karena takkan dibiarkannya orang benar itu selama-lamanya goyang. Sebab tangan malaikat-Nya yang menopang kita. Ampuni mereka yang memfitnah kita. Ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Maafkan dan lepaskanlah damai sejahtera atas mereka. Mari kita tanamkan di hati kita doa-doa buat mereka. Ya Tuhan, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Lepaskanlah mereka dari yang jahat, karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan.
Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa orang-orang yang berbuat jahat pada kita adalah karena mereka tersesat. Untuk itu janganlah mengutuk, tapi berkatilah mereka. Karena sesungguhnya mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Biarkanlah damai itu menguasai kita. Buka hati. Buka hati. Izinkan damai itu menguasai. Izinkan damai itu menguasai. Izinkan kasih itu menguasai. Izinkan kasih itu mengajar. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita, yang telah memberikan kekuatan kepada kita, dan yang telah memahkotai kita oleh cinta kasih-Nya. Ini adalah hari-hari Elia mendeklarasikan firman Tuhan. Ya, dan ini adalah hari-hari hamba-hambamu Tuhan. Ketika Musa dipulihkan, inilah hari-hari pencobaan besar. Dari kelaparan dan kegelapan dan pedang. Ini adalah suara di padang gurun yang sedang menangis. Persiapkanlah jalan Tuhan. Persiapkanlah jalan Tuhan. Katakanlah, lihatlah Dia datang, menunggangi awan-awan bersinar seperti matahari. Pada panggilan sangkakala, angkatlah suaramu. Ini tahun yubileum keluar dari Bukit Sion. Keselamatan datang. Dan inilah hari-hari Yeskiel. Ketika tulang-tulang kering menjadi seperti daging. Dan ini adalah hari hambamu ya Tuhan. Daud membangun kembali bait pujian. Dan inilah hari-hari panen ladang-ladang itu. Semua sudah menguning. Semuanya putih di dunia. Dan kita adalah para pekerja yang ada di kebun anggurnya, yang terus-menerus mendeklarasikan firman Tuhan. Katakan
katakanlah, lihatlah dia datang, menunggangi awan-awan yang bercahaya seperti matahari pada panggilan sangkakala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah suaramu, sebab ini tahun yubileum keluar dari Bukit Sion. Keselamatan datang, sebab tidak ada Tuhan seperti Yehova. Tidak ada Tuhan seperti Yehova. Tidak ada Tuhan lain seperti Yehova. Tidak ada Tuhan selain Yehova. Dia datang menunggangi awan-awan yang bercahaya seperti matahari. Angkatlah suaramu, sebab keselamatan telah datang. Setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, diakuinya sebagai anggota tubuh Kristus di atas muka bumi. Dengan Tuhan Yesus yang ada di surga sebagai kepala, 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Ketika Bapak Ibu datang pada pagi hari, ketika Bapak Ibu bangkit dari lelapnya tidur, ketika Bapak Ibu melawan rasa kantuk dan lelah, ketika Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, ketika Bapak Ibu rela kehilangan waktu istirahatnya dan mendahulukan Tuhan, di hadapan Tuhan kita sedang memecahkan roti. Di hadapan Tuhan kita sedang berjamuan kudus. Bukankah ini cawan pengucapan syukur? Bukankah ini keintiman dengan Roh Kudus? Satu Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Sebelum saya memulai, sebelum saya mengajak kita semua untuk memulai lebih dalam pada sesi pagi hari ini, izinkan saya berdoa. Bapa, berdaulatlah atas hidup kami, atas sesi ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami adalah gerejamu, kami adalah tubuhmu, yakni baitmu. Bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami baitmu, ini kami tubuhmu. Ekspresikanlah hidupmu Tuhan, ekspresikanlah dirimu Tuhan melalui kehidupan kami yang mau dipakai Tuhan. Katakan amin.
Buka hati Bapak Ibu. Mari kita masuk lebih dalam. Mari kita sambut Dia dan berkata, selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Rasakan ketika kasih itu hadir. Rasakan ketika hangat itu menyelubungi kita. Rasakan ketika cinta itu meluap. Kitab Efesus 1 ayat 22 dan 23 menuliskan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Efesus 4 ayat 11 menuliskan, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengutusan yang diterima Tuhan Yesus dari Allah Bapa diteruskannya kepada tubuh Kristus, yakni Bapak, Ibu, dan saya, kepada kita. Sebab pengutusan ini disertai kuasa Roh Kudus sebagai jaminannya. Bagi Bapak Ibu yang rela, yang mau dipakai Tuhan, pegang dada Bapak Ibu dan izinkan saya berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan anak-anak Allah yang rela dan siap dipakai Tuhan. Engkau lihat hati kami. Kami buka hati kami. Engkau melihatnya ya Tuhan. Garaplah salib Kristus di dalam kehidupan kami, dan pakailah kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Ekspresikanlah Tuhan, ekspresikanlah perasaan-Mu melalui diri kami. Kami yang memegang
dada kami, dengan tangan kami. Amin. Ini adalah sebuah tindakan profetik di mana kita mendeklarasikan memberi diri dipakai Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi diri, maka Bapak Ibu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus diberikan untuk orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yohanes 17 ayat 18 berkata, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan terimalah pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20 menuliskan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergikanlah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji, apa yang kita doakan bukanlah iman yang membabi buta, sebab ada dasar janji-janji Tuhan. Otoritas dalam sebuah wilayah atas suatu daerah sering digambarkan dengan sebuah kunci. Sebab hanya kepada orang percaya, hanya kepada orang yang mau dipakai Tuhan, diberikan kunci-kunci kerajaan surga, kunci-kunci alam roh. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Orang percaya dilengkapi dengan kunci-kunci kerajaan surga.
dan alam maut tidak dapat menguasai. Sama seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, Alkitab berjanji alam maut tidak dapat menguasai, kegelapan tidak dapat menguasai, sebab terang itu ada bersama-sama dengan kita. Percayakah kita akan hal itu? Katakanlah amin. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita belajar rendah hati hingga kita dapat merendahkan diri kita seperti yang Tuhan ajarkan dalam kitab Filipi 2. Sebab Tuhan merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan lebih lagi mati sebagai manusia yang adalah debu, sehingga ular dapat memakan, sehingga maut dapat memakan. Tahukah Bapak Ibu, sadarkah kita Tuhan seolah-olah seringkali bertentangan dengan ahli Taurat? Karena mereka merasa diri sudah benar, dan mereka berhak menghakimi siapapun yang mereka pandang salah. Alkitab menjelaskan yang terutama adalah kasih. Lukas 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Janganlah kita merasa diri sudah paling benar, Bapak Ibu. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain oleh karena kasih. Sebab tidak ada di antara kita yang paling benar seorang terhadap yang lain. Kedudukan kita di mata Tuhan adalah sama. Sebab Allah tidak memiliki anak emas. Kita sama. Di depan Tuhan kita sama. Maka layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah,
maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, yang diguncangkan ke dalam pribadimu. Sebab dengan cara kita mengukur dengan cara yang sama akan diukurkan kepada kita. Yesaya 22 ayat 22 berkata, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bagi orang percaya, kunci-kunci itu ada di bahu kita, di bahu mereka yang percaya, di bahu mereka yang pagi hari ini percaya. Entah itu kunci kesehatan, kunci berkat, kunci usaha, kunci damai sejahtera, kunci kedamaian. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apapun yang kita pergumulkan, katakan kepada Tuhan, gunakan kunci itu. Gunakan kunci itu. Katakan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Sebab kunci itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan pergumulanmu. Kita ambil waktu sejenak. Mari kita berdoa syafaat. Katakan pergumulanmu kepada Tuhan. Sebab kunci-kunci itu diberikan pada pagi hari ini. Kunci-kunci itu diberikan bagi orang percaya. Katakan kepada Tuhan. Kunci itu adalah nama Tuhan Yesus. Tetapi kunci itu akan berhasil. Kunci itu akan berhasil banyak jika kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Seperti yang tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah sebuah kunci. Kunci bagaimana kita menggunakan kunci nama Yesus, yakni dengan merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu dan taat sampai mati. Maka kunci nama Yesus
akan berhasil banyak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang olehnya kita beroleh keselamatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, amin. Kita adalah bait kudusnya, amin. Iblis tahu ini Bapak Ibu. Iblis berusaha mencaplok kita. Iblis berusaha memakan kita. Karena iblis tahu kita adalah umat pilihannya. Iblis mencoba menawarkan kuasanya kepada Yesus pada awal pelayanannya. Jika ia mau menyembah iblis, iblis mencoba roh Allah pada saat masih di dunia dalam wujud manusia. Iblis mencoba menghilangkan jati diri Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Namun Yesus memilih jalan ketaatan kepada Allah Bapa dan mengalami aniaya dan mati untuk kita, untuk mengajarkan kepada kita tentang sebuah identitas, bahwa kita menjadi anak Allah bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi jati diri kita adalah anak Allah. Adalah karena anugerah. Sebab kita dilahirkan, kita adalah anak Allah. Dan sejak semula kita adalah anak Allah. Tuhan gak melihat lagi dosa-dosa kita. Kita hingga saat ini diakuinya sebagai anak Allah. Sebab Dia adalah Bapa yang lembut, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi saudara semua. Mari kita berendam dalam kasih-Nya. Renungkan betapa besar kasih Bapa, betapa sering kita mengecewakan Bapa, dan Bapa selalu mengasihi kita. Ketika Yesus menang dari maut dan memperoleh kuasa dan kemuliaan itu dari Allah Bapa, kuasa dari tempat Maha Tinggi, itulah yang kini menyertai gereja Tuhan Yesus, yakni kita. Sebab kemenangan kita bersumber dari kemenangan dan ketaatan Yesus. Yesuslah yang sudah menang, dan kita diminta untuk mempertahankan kemenangan itu. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Diberikannya kuasa kepada kita, kuasa tertinggi, kuasa yang sanggup mengikat dan melepaskan perkara-perkara di alam roh. Saya berkata kepada Bapak Ibu, kenalilah Dia, kenalilah jalan-jalannya. Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi Yesus berkata kepada kita, jika dua orang daripada kita di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan Bapak, Ibu, dan saya akan dikabulkan oleh Bapaknya yang ada di kerajaan surga. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kita dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita juga bisa mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kita siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan Bapak, Ibu, dan saya telah menjadi sempurna. Ada sebuah kuasa yang diberikan kepada kita, yakni kuasa pengampunan, yang semula hanya milik Allah sendiri, kini diberikannya kepada kita. Lukas 5 ayat 21 menuliskan, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Izinkan Roh Kudus membuka lagi hati kita, memperlihatkan memori-memori, memperlihatkan wajah-wajah, nama-nama orang yang bersalah kepada kita, orang yang melukai kita, dan lepaskanlah pengampunan atas mereka. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih.
lepaskan pengampunan. Tuhan ingatkan kepada kami nama-nama, wajah-wajah orang yang melukai hati kami di masa lampau. Hal-hal yang belum kami bereskan. Mungkin itu teman, sahabat, tetangga, kerabat, anak, menantu, cucu, papa, mama, kakek, nenek, siapapun. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Karena dengan demikian nama kita tercatat. Dengan demikian Allah Bapa dipermuliakan. Bukankah kedudukan Bapak, Ibu, dan saya di hadapan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, malaikat-malaikat dijadikan roh-roh yang melayani, dan bahkan mereka akan dihakimi oleh orang percaya itu. 1 Korintus 6 ayat 3 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama untuk pemulihan jiwa kita. Jiwa yang pernah hancur, jiwa yang pernah pecah karena bentakan, karena pengkhianatan, karena perlakuan orang-orang yang gak adil, orang-orang yang jahat. Mari kita perkatakan bersama yang saya kutip dari kitab Mazmur 7 ayat 3, 23 ayat 3, dan kitab Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku kepada tempat yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam kuasa Yesus Kristus, saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukan semua bejana tanah liat, serta ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa, biar mereka membebaskan jiwaku, jiwa sanak saudaraku, dan jiwa orang-orang yang kukasihi dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan aku setuju apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu Bapa untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang sebenarnya semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan yang berlebih, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu.
ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat, kuasa, semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi, dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuh kami. Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuh kami dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Amin. Bapak, Engkau dengar apa yang kami perkatakan pada pagi hari ini. Kami percaya Bapak, Engkau sudah mendengar dan kami sudah menerimanya, karena Bapak sudah menjawabnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna dan keamanan. Biar Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, memercik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini, termaterai dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya. Tuhan, olesi minyak yang baru pada kedua ambang pintu hati kami, agar kami mengerti setiap rencana dan rancangan-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerimanya. Mari Bapak Ibu yang percaya dan menerima, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.